Hujan turun pelan, membasahi genting rumah dan menghasilkan suara, tik-tik, yang mengganggu tidurku. Aku, Rani, terbangun ketika mendengar suara yang tidak biasa, suara besi menghantam tanah di belakang rumah. Awalnya kupikir hanya kucing atau mungkin tikus yang menjatuhkan pot tanaman, tetapi suara itu berulang, ritmis, seperti seseorang sedang menggali. Aku bangun perlahan, menyingkap tirai dapur yang masih gelap. Lampu taman di belakang rumah memberi sedikit cahaya, cukup untuk menangkap sosok suamiku, Bagas, yang berdiri di tengah halaman belakang dalam hujan rintik. Lututku melemas ketika melihatnya memegang sekop dan menggali lubang dengan gerakan tergesa. Nafasnya tampak berat, dan wajahnya sesekali menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tidak ada yang melihat. Aku membatin penuh takut, "Mas, kamu ngapain tengah malam begini?" Tapi suara itu hanya bergema di pikiranku. Aku terlalu takut untuk bersuara. Setelah beberapa menit, Bagas membawa kotak kayu berukuran sedang dari dalam gudang. Kotaknya tampak lama, kusam, dan terikat tali tambang. Tangannya gemetar saat menurunkannya ke dalam lubang. Jantungku berdegup tak karuan. Ada sesuatu dalam ekspresi wajah Bagas yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Campuran panik, putus asa, dan ketakutan. Tiba-tiba, aku tak sengaja menyentuh gelas kaca di meja dapur. Krek. Suara kecil itu cukup membuat Bagas menoleh cepat ke arah jendela dapur. Aku langsung menunduk. Nafasku kutahan. Kututup mulutku dengan tangan, berharap ia tidak melihat bayangan tubuhku dari balik tirai. Beberapa detik berlalu seperti mimpi buruk yang panjang. Setelah ia kembali menutup lubang dan merapikannya, Bagas mencuci sekop di bawah hujan dan masuk lewat pintu belakang. Aku buru-buru kembali ke kamar, pura-pura tidur sambil memejamkan mata rapat-rapat. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Suara langkah kaki Bagas terdengar berat, seakan seluruh beban dunia menempel di pundaknya. Ia duduk di tepi kasur, memandangku. Lalu terdengar suaranya, pelan namun tajam, "Kamu masih bangun, Ran?" Aku menggigil. Aku mencoba terdengar normal. Enggak, aku cuma kebangun sebentar karena kedinginan." Ia menghela napas panjang, lalu mendekat. "Kamu nggak dengar apa-apa kan?" Suaranya pelan, tapi ada tekanan di sana. Aku tersenyum kaku, pura-pura bingung. "Dengar apa, Mas? Hujan?" Bagas memandangku lebih lama dari biasanya. Tatapannya mengorek-ngorek pikiranku. Akhirnya dia berkata, "Jangan keluar belakang dulu beberapa hari, ya. Tanahnya lagi becek. Licin." Nada suaranya terlalu memaksa, membuat bulu kuduku berdiri. "Iya, Mas," jawabku lirih. Tanpa menunggu, ia mematikan lampu dan berbaring membelakangiku. Namun aku tahu ia tidak tidur. Dadanya naik turun terlalu cepat. Seakan ia menahan sesuatu yang lebih besar dari sekadar lelah. Aku sendiri nyaris tidak bisa memejamkan mata. Pandanganku terus terbayang kotak kayu yang ia kubur tengah malam. Apa isi kotak itu? Kenapa harus dikubur dalam hujan? Kenapa ia begitu ketakutan? Tiba-tiba suara notifikasi ponsel berbunyi. Aku melirik. Pesan dari Maya, adik iparku. "Mbak, semalam aku lihat Mas Bagas keluar rumah jam 2. Dia bawa sesuatu. Mbak hati-hati." Tubuhku langsung gemetar hebat. Jika Maya tahu sesuatu, berarti apa yang kulihat bukan hal kecil. Di luar, hujan kembali turun deras, seolah ikut menenggelamkan malam yang baru saja berubah menjadi kegelapan yang menakutkan. Pagi datang dengan suasana rumah yang terasa berbeda. Seakan udara lebih berat, pengap, meski semua jendela sudah kubuka. Bagas duduk di meja makan sambil menyesap kopi, tapi wajahnya pucat seperti seseorang yang tidak tidur semalaman. Tangannya terus mengetuk meja, gelisah. Pandangannya sesekali mengarah ke pintu belakang. Aku berdiri di dapur, pura-pura sibuk menyiapkan sarapan, tetapi sebenarnya aku mengamati setiap gerak-geriknya. Niatku untuk bersikap normal terasa mustahil, karena bayangan kotak kayu itu tak berhenti menghantui pikiranku. Tiba-tiba Bagas berbicara tanpa menatapku. "Rani, kamu ingatkan yang aku bilang tadi malam?" Aku berpura-pura lupa. "Yang mana, Mas?" Bagas menoleh cepat. "Jangan ke belakang rumah dulu. Tanahnya bahaya. Kamu bisa jatuh."
Nada suaranya seperti perintah. Bukan kekhawatiran. Bukan perhatian. Tapi larangan. Aku menelan ludah. Iya, Mas. Aku ingat. Ia mendengus pelan, lalu berdiri. Kalau aku pulang nanti, jangan tanya apa-apa, Ran. Aku cuma lagi banyak pikiran. Aku memaksakan senyum. Iya, Mas. Aku ngerti. Padahal dalam hati, aku justru makin yakin ada sesuatu yang ia sembunyikan. Begitu Bagas berangkat kerja, rumah langsung terasa sunyi. Sunyi yang menyeramkan. Aku berdiri lama di depan pintu belakang, menatap tanah basah yang ia timbun semalam. Ada tarikan kuat dari rasa penasaran, tapi juga ketakutan bahwa aku mungkin menemukan sesuatu yang lebih buruk daripada yang kubayangkan. Setelah meyakinkan diri, aku membuka pintu perlahan dan melangkah ke halaman. Tanah itu masih gembur, warnanya lebih gelap dari tanah sekitarnya. Hujan semalam membuat bagian atasnya tampak seperti lumpur yang baru diaduk. Aku berjongkok dan menyentuh permukaannya dengan ujung jari. Ada bau yang tidak biasa. Bau yang membuatku spontan menarik tangan dan mundur selangkah. Bukan bau bangkai, tapi bau buruk. Bau kayu tua yang lembab bercampur sesuatu yang tak bisa kupahami. Rani, suara lembut tiba-tiba terdengar. Aku terlonjak. Jantungku berhenti sejenak. Dari pagar samping muncul Bu Rara, tetangga yang rumahnya bersebelahan dengan kami. Ia membawa sapu, seolah sedang menyapu halaman, padahal jelas sekali ia memerhatikanku sejak tadi. Astaga, Bu, ngagetin aja, kataku sambil memegangi dada. Bu Rara mendekat, wajahnya serius. Kamu lihat sesuatu semalam, Ran? Aku tercekat. Saya nggak tahu, Bu. Kayaknya. Jangan bohong. Nada suaranya tiba-tiba tajam. Saya lihat dari jendela. Suamimu keluar tengah malam, bawa kotak. Gali-gali di belakang. Aku langsung pucat. Bu, saya sendiri nggak enak ngomongnya, tapi saya juga lihat. Dia ngubur sesuatu. Bu Rara menggigit bibir, lalu menatap tanah itu dengan mata khawatir. Saya nggak mau menuduh, tapi seminggu terakhir, ada rumah warga yang kemalingan. Dan saya lihat Mas Bagas ribut sama seseorang di depan rumah 2 hari lalu. Suaranya keras. Kayak orang ngancam. Seluruh tubuhku semakin panas dan dingin bergantian. Aku duduk di bangku dekat pagar, mencoba menenangkan diri, tapi suara Bu Rara membuatku makin gemetar. Rani, kamu hati-hati. Kadang orang yang kita kira baik, bisa menyimpan sisi gelap yang kita nggak pernah bayangkan. Aku terdiam lama. Napasku tak beraturan. Setelah Bu Rara pergi, aku kembali mendekati tanah itu. Kali ini aku mencoba menggeser sedikit gumpalan tanah dengan tangan gemetar. Sesuatu yang keras terasa di bawah permukaan. Aku memejamkan mata. Ya Tuhan, Mas, apa yang kamu lakukan? Baru saja aku hendak menggali lebih dalam, terdengar suara pintu depan digedor keras. Aku terkejut sampai hampir jatuh. Ketika kubuka pintu, ternyata Maya, adik iparku, berdiri dengan wajah cemas. Mbak. Aku nggak enak ngomong, tapi aku takut. Semalam aku lihat Mas Bagas keluar buru-buru. Dia kelihatan panik. Dia sempat nelpon seseorang sambil teriak-teriak. Aku menelan ludah. Maya, kamu tahu dia ngomong apa? Maya menggeleng perlahan, tapi matanya berkaca-kaca. Cuma kedengeran sedikit. Dia bilang, ini nggak boleh ketahuan Rani. Darahku serasa berhenti mengalir. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih berbahaya daripada yang kubayangkan. Dan aku baru menyadari satu hal. Bagas bukan hanya melarangku melihat tanah itu. Ia takut aku menemukannya. Sore itu matahari bersembunyi di balik awan kelabu, membuat halaman belakang rumah terasa suram dan penuh beban. Seharian aku tidak berhenti memikirkan tanah gembur itu, kata-kata Bu Rara, dan pengakuan Maya yang membuatku ingin muntah karena takut. Ada rasa ingin tahu yang menekan begitu kuat, hingga dada terasa sesak. Ketika jam menunjukkan pukul 5 sore, aku memberanikan diri keluar lagi ke halaman belakang. Aku berdiri beberapa lama di depan tanah kuburan kecil itu, tanah yang kini serasa menatap balik kepadaku. Angin sore berembus, membawa bau lembab yang semakin membuatku gelisah. Aku berjongkok perlahan,
lalu menekan tanah itu dengan hati-hati. Kali ini, aku tidak hanya menyentuh. Aku menggali sedikit dengan jari-jariku. Tanahnya mudah tergerus. Seolah baru saja ditimbun, yang memang benar adanya. Setelah beberapa menit, jariku menyentuh sesuatu yang keras. Aku menelan ludah. Dengan napas tercekat, aku mendorong tanah lebih banyak. Hingga akhirnya, bagian atas kotak kayu itu muncul. Kotaknya tampak lapuk, tetapi bagian sisi-sisinya masih kokoh. Aku melihat serpihan kayu terkelupas. Ada celah kecil di bagian ujungnya, sempit tetapi cukup untuk menunjukkan isi di dalam. Dengan tangan gemetar, aku menarik sedikit kayu yang longgar itu. Dan saat celahnya terbuka lebih lebar, aku melihat sesuatu yang membuatku hampir menjerit. Sehelai kain biru. Kain lusuh, kotor, masih menempel lumpur. Tapi aku mengenal benar motifnya. Itu sama persis dengan kain baju anak kecil yang hilang 2 bulan lalu, anak tetangga yang sampai sekarang belum ditemukan. Aku memundurkan badan, tubuhku lemas. Ya Tuhan, suaraku nyaris tak terdengar. Saat itu, tiba-tiba ada suara ranting patah dari arah dekat pagar. Aku langsung menoleh. Dan jantungku seperti berhenti ketika melihat Bagas berdiri di sana. Matanya memerah seperti habis menangis. Rambutnya basah keringat meski cuaca tidak panas. Ia memandangku tanpa kedip. Tatapan yang tidak kukenal, bukan tatapan suami yang selama ini hidup bersamaku. Bagas melangkah perlahan mendekat, suaranya serak, rendah, seperti seseorang yang baru saja kehilangan kewarasan. "Rani, kamu ngapain?" Aku berusaha berdiri tapi lututku lemas. "Mas, aku cuma..." Bagas memotong cepat dengan nada membentak. "Kamu buka kotaknya?" Ia memandang tanah itu, lalu kotak yang sudah terbuka sebagian. Sorot matanya berubah jadi amarah yang menakutkan. "Aku udah bilang jangan sentuh tanah ini." Suaranya menggema seperti petir. Aku menggeleng keras, langkah mundur semakin cepat. "Mas, aku takut, aku cuma mau tahu apa yang Mas sembunyikan." Bagas melangkah cepat ke arahku, wajahnya semakin menyeramkan. "Kamu mau hancurin hidupku? Kamu mau semua orang tahu?" "Hah?" Aku menahan air mata, suaraku bergetar hebat. "Mas, aku cuma khawatir. Kenapa ada kain anak kecil di sana? Mas, tolong jelasin." Bagas menggenggam lenganku dengan keras. Terlalu keras. Sampai rasanya tulangku bisa retak. Dengan napas memburu ia berkata, "Jangan tanya apa-apa. Jangan sentuh apa-apa. Kalau kamu buka lagi kotak itu." Ia mendekat, wajahnya hanya beberapa sentimeter dariku. Nada suaranya berubah menjadi bisikan gelap. "Kamu sendiri yang bakal nyesel, Ran." Aku terisak, berusaha melepaskan pegangan tangannya. "Mas, lepaskan, tolong, kamu nyakitin aku." Pegangannya semakin kuat sebelum akhirnya ia mendorongku ke samping. Aku terjatuh ke tanah, tangan dan lututku kotor lumpur. Bagas tidak menolong. Ia malah langsung menutup kembali kotak itu dengan tanah secara terburu-buru, sekopnya diayun dengan kasar, seperti orang yang sedang mempertahankan rahasianya dengan sisa tenaganya. Dalam posisi terjatuh, aku hanya bisa melihat punggungnya yang bergetar. Setelah selesai, ia menatapku kembali. Tidak ada lagi rasa sayang. Tidak ada penjelasan. Hanya ancaman. "Jangan pernah ulangi, Ran. Jangan pernah." Tanpa berkata lagi, ia berjalan masuk rumah dengan langkah berat, meninggalkanku gemetar sendirian di halaman yang mulai gelap. Aku tak tahu apa yang kusaksikan barusan. Tapi satu hal pasti. Bagas menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah kubayangkan. Dan kotak itu baru sedikit saja terbuka, namun sudah cukup untuk mengubah hidupku selamanya. Malam itu rumah terasa seperti perangkap. Bagas berada di kamar, mondar-mandir tanpa suara, sementara aku duduk di ruang tamu dengan tangan bergetar, mencoba meredakan rasa takut yang menelan seluruh diriku. Setiap suara kecil, detik jam, hembusan angin dari ventilasi, terdengar seperti ancaman. Pikiranku terus terbayang kain biru di dalam kotak itu. Dan tatapan Bagas yang penuh amarah. Dan ancaman yang ia ucapkan tanpa ragu seakan aku orang asing. Setelah beberapa saat, teleponku bergetar. Nama ibu mertua,
Bu Lastri muncul di layar. Biasanya aku malas mengangkatnya. Ia terkenal sinis dan sering menyalahkan apapun yang kulakukan. Tapi malam ini, entah kenapa, jantungku seolah memaksaku menekan tombol, angkat. Halo, Bu, suaraku pelan. Di seberang, suara Bu Lastri terdengar resah. Tidak seperti biasanya. Rani, ibu kepikiran sama Bagas. Dari tadi hati ibu nggak tenang. Aku menelan ludah, mencoba bicara setenang mungkin. Memangnya ada apa, Bu? Ada jeda panjang. Seperti ia ragu, atau takut bicara. Bagas, dia nggak aneh-aneh, kan? Dia nggak ngelakuin sesuatu? Pertanyaan itu membuatku kaku. Seolah ia tahu sesuatu. Seolah ia menduga sesuatu. Aku mencoba mengontrol napas. Bu, tadi Mas Bagas pulang cepat. Tapi, dia kelihatan beda. Sangat beda. Suara Bu Lastri melemah. Iya, ibu tahu. Kata-katanya membuat bulu kuduku berdiri. Maksud ibu, apa? Kini suaraku tak stabil. Bu Lastri menarik napas panjang, seperti orang yang hendak membuka luka yang sudah lama ia tutupi. Rani, ada hal yang harus kamu tahu tentang Bagas. Aku duduk lebih tegak, jari-jariku mencengkeram ujung sofa. Bu, tolong jujur. Mas Bagas sebenarnya kenapa? Di seberang telepon, Bu Lastri terdengar hampir menangis. Bagas punya masa lalu, Rani. Masa lalu yang selama ini keluarga sembunyikan. Dadaku terasa sesak. Masa lalu apa, Bu? Bu Lastri menjawab dengan suara bergetar. Waktu Bagas masih SMP, dia pernah terlibat dalam kejadian, hilangnya seorang anak kecil di kampung. Aku terbelalak. Apa? Anak itu tetangga kami. Hilangnya di malam hari. Terakhir kali terlihat, bersama Bagas. Aku memegang mulutku agar tidak menjerit. Tapi, bukannya kasus itu sudah selesai, Bu? Katanya bukan Bagas yang. Itu yang orang-orang tahu. Suara Bu Lastri tiba-tiba meninggi. Padahal sebenarnya, keluarga kami yang nutup-nutupin semuanya. Aku membeku. Bu Lastri melanjutkan dengan suara hampir berbisik. Ibu dan almarhum bapaknya Bagas waktu itu takut kalau Bagas disangka pelaku. Bagas bilang, dia nggak sengaja. Dia cuma mau nakut-nakutin anak itu. Tapi anak itu jatuh. Kepalanya terbentur batu. Suaranya pecah. Dan meninggal. Aku menutup mata erat-erat. Tangisku pecah tanpa bisa kutahan. Bu, jangan bercanda seperti ini serius banget. Ibu nggak bercanda. Sejak saat itu, Bagas jadi sering, aneh. Susah tidur. Emosinya naik turun. Dan setiap kali dia tertekan, masa lalu itu muncul lagi. Aku meremas rambutku sendiri, tubuhku gemetar hebat. Bu, semalam dia ngubur kotak kayu di belakang rumah. Di seberang telepon, Bu Lastri terdiam. Lalu terdengar suara seperti telepon yang hampir terjatuh. Ya Allah, jangan bilang hal itu kambuh lagi. Aku cepat bertanya, suara tercekat panik. Bu, apa yang ibu maksud kambuh lagi? Mas Bagas pernah melakukan ini? Mengubur sesuatu? Bu Lastri tidak menjawab segera. Suara napasnya terdengar kacau. Akhirnya ia berkata dengan suara lemah. Dulu, waktu bapaknya Bagas masih hidup, kami pernah menemukan dia menggali sesuatu di kebun. Mengubur kotak kecil, isinya baju anak itu. Bagas bilang dia cuma mau menyimpan rasa bersalahnya. Tapi sejak itu, kalau dia stres, dia suka menghilang, bawa kotak atau benda aneh, dan nguburnya diam-diam. Tubuhku langsung melemas. Berarti ini bukan pertama kali. Berarti ada pola. Berarti, bisa saja lebih berbahaya dari yang kukira. Bu harus bilang jujur. Kalau Mas Bagas membahayakan orang lain, apa yang harus saya lakukan? Telepon di seberang hening beberapa detik sebelum Bu Lastri berkata lirih. Rani, kamu harus jaga dirimu. Kalau Bagas mulai kasar, kamu harus keluar dari rumah. Jangan tunggu dia lepas kendali. Aku terdiam, air mata jatuh tak terbendung. Bu, kotak itu, ada kain anak kecil. Bu. Untuk pertama kalinya,
Aku mendengar Bu Lastri menangis keras, seperti seseorang yang menanggung dosa tua yang akhirnya meledak. Rani, cepat keluar dari rumah itu, sebelum Bagas tahu kamu sudah bicara dengan ibu. Tenggorokanku tercekat. Bagas ada di kamar, dia nggak dengar kok. Tapi baru aku selesai bicara, terdengar suara pintu kamar berderit pelan. Aku menoleh perlahan. Bagas berdiri di ambang pintu kamar, wajahnya gelap, mata merah, rahang mengeras. Dan telepon masih menempel di telingaku. Ia menatapku tanpa berkedip. Kamu bicara sama siapa, Ran? Dunia serasa berhenti. Bagas berdiri di ambang pintu kamar seperti bayangan hitam yang baru keluar dari mimpi buruk. Wajahnya menegang, matanya semerah bara, dan langkahnya pelan tapi mengancam. Suara napasku tercekat di tenggorokan saat ia menatap lurus ke arahku. Ponsel masih menempel di telingaku, tapi aku tak lagi mendengar suara Bu Lastri. Yang kudengar hanya detak jantungku sendiri, menghantam-hantam dadaku. Bagas menggeram pelan. Kamu, bicara sama siapa, Ran? Aku refleks mematikan telepon, tapi gerakanku justru membuat Bagas melangkah lebih dekat, seolah ia sedang mengamati gerakan seekor mangsa. Rani, suaranya lebih rendah, lebih dingin. Jawab, kamu bicara sama siapa barusan? Tanganku bergetar hebat. Mas, aku cuma. Jangan bohong. Suara Bagas meledak, membuatku tersentak dan hampir menjatuhkan ponsel. Aku mundur selangkah, tapi Bagas bergerak maju, mengurungku antara sofa dan dinding. Kamu bicara sama ibu, ya? Kamu tanya-tanya soal masa lalu aku. Kamu gali apa yang gak usah kamu gali. Matanya liar. Tatapan seseorang yang dikejar ketakutan dan amarah sekaligus. Aku mencoba menarik napas, meski dadaku terasa sesak. Mas, tolong tenang dulu. Aku cuma khawatir sama kamu. Bagas tertawa pendek. Bukan tawa lucu, tawa seseorang yang hampir runtuh kewarasannya. Khawatir? Ia menirukan dengan sinis. Kamu khawatir sampai-sampai kamu ngobrolin aku di belakang, ya? Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Mas, tadi kamu marah-marah, kamu ancam aku takut, Mas. Bagas berhenti bergerak. Suaranya melemah, tapi justru membuatku semakin ngeri. Kamu takut karena kamu lihat kotak itu, kan? Aku tidak menjawab. Tubuhku terlalu kaku untuk bergerak. Bagas mendekat, mencondongkan tubuhnya sehingga wajah kami hanya terpisah beberapa jengkal. Kamu ngeliat isinya sejauh apa, Ran? Aku menggigit bibir, menahan gemetar. Cuma, kain biru itu. Bagas menatapku lama, sangat lama, sebelum akhirnya ia menutup mata dan menghela napas panjang. Rani, aku gak mau kamu takut sama aku. Suaranya terdengar seperti seseorang yang sudah kelelahan menahan rahasia bertahun-tahun. Makanya aku mau bilang semuanya. Sekarang. Aku terpaku. Bagas jarang bicara setenang ini. Justru itu yang membuatku semakin takut. Ia duduk di sofa, memegangi kepalanya. Lalu perlahan, ia mulai bercerita. Apa yang ibu bilang ke kamu, benar. Jantungku mencelus. Waktu SMP, aku yang terakhir kali bersama anak itu. Bagas mengusap wajahnya, seperti mencoba menghapus masa lalu. Dia anak kecil yang bawel, suka ikut-ikutin aku, bilang mau jadi kayak aku kalau besar nanti. Tapi malam itu, dia lihat sesuatu. Aku duduk perlahan, mencoba mengatur napas. Apa yang dia lihat, Mas? Bagas tidak langsung menjawab. Ia memandang ke pintu kamar yang terbuka, lalu ke jendela yang berayun tersentak angin. Dia lihat bapak mukul tetangga kami. Aku ternganga. Sampai pingsan. Bagas mengangguk pelan. Iya. Dan anak itu lihat semuanya. Aku panik. Aku tarik dia menjauh, tapi dia jatuh. Suaranya pecah. Kepalanya kebentur batu. Dia pingsan. Aku kira cuma sebentar, tapi setelah itu dia nggak bangun lagi. Aku terdiam, tubuhku serasa melayang. Bagas menatap lantai kosong, seperti melihat kejadian itu terulang. Aku bawa anak itu ke rumah. Bapak marah besar. Dia bilang aku bodoh, ceroboh. Lalu dia nyuruh aku
Bagas menghentikan kalimatnya, menatapku penuh rasa bersalah. Nyuruh aku menghilangkan jejak. Aku tercekik oleh rasa ngeri dan sedih yang bercampur menjadi satu. Itu sebabnya kamu selalu bikin kotak dan ngubur sesuatu, ya? Bagas mengangguk, rahangnya mengeras. Iya. Setiap kali aku ingat kejadian itu, rasanya aku harus mengubur bagian itu dari hidupku. Tiba-tiba ia menatapku tajam. Dan sekarang kamu lihat kotak itu, kamu jadi tahu sisi aku yang paling gelap. Aku tidak berani bicara. Air mataku mengalir deras. Bagas mendekat dan memegang bahuku, tapi genggamannya terlalu kuat. Rani, kamu gak akan pergi dari aku, kan? Kamu tetap sayang aku, kan? Kamu gak bakal laporin aku ke polisi, kan? Matanya penuh ketakutan, tapi berbahaya. Aku tahu satu hal. Jika aku menjawab salah, aku bisa celaka malam itu. Aku menelan ludah dan mencoba bersuara stabil. Mas, aku di sini. Aku dengar semuanya. Aku nggak kemana-mana. Bagas menatapku lama, lalu akhirnya memelukku erat, erat sekali, sampai aku hampir sulit bernapas. Terima kasih, Ran, cuma kamu yang aku punya. Tapi dalam pelukan itu, satu hal membuatku benar-benar merinding. Bagas berbisik di telingaku. Kotak itu belum selesai, besok kita buka sama-sama. Biar kamu lihat semuanya. Dadaku serasa runtuh. Aku tahu, besok bukan hanya akan membuka kotak itu, tapi juga membuka kebenaran yang jauh lebih gelap dari yang bisa kubayangkan.